Ya, halo semuanya. Kembali lagi di SPY tahun ini, yaitu SPY UAS, di mana bersama saya, Farel Dendra Budi Maulana dari TI23. Di sini saya akan mengajarkan aljabar linear. Oke, untuk sebelumnya akan saya share screen terlebih dahulu. Bentar. Oke. Oke. Nah, share screen sudah muncul. Oke. Ah, untuk aljabar linear ini sendiri, kami mengambil dari soal tahun lalu, soal tahun 2023. Nah, oke, langsung saja kita mulai ya untuk pembahasannya. Jadi, oh ya, perkenalkan nama saya Farel Daniel Budi Maulana, akan mengajar aljabar linear pada kesempatan kali ini. Nah, untuk soal pertama ini, ada soalnya yaitu misalkan W adalah subhimpunan dari ruang vektor R pangkat 3, maksudnya ruang dimensi ketiga, yang didefinisikan sebagai W itu sama dengan A plus B plus C sama dengan 1. Apakah W itu merupakan subruang dari ruang vektor R pangkat 3? Oke, langsung kita bahas aja. Nah, dalam subruang itu dia memiliki 3 sifat, ya. Ada 3 sifat dia, yaitu yang pertama, oh ini kepotong ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oh enggak ding, ini ada silangnya. Nah, biar kelihatan. Oke. Nah, untuk menyelesaikan nomor satu ini ingat ada 3 sifat subruang. Yaitu yang pertama, W itu mengandung vektor 0. Maksudnya apa toh? Maksudnya itu adalah W itu ada anggotanya yang dia itu vektor 0. Jadi 0, 0, 0, 0 karena dia kan ruang 3 ya. 0,0, 0,0, 0. Nolnya 3 kali. Nah, lalu yang kedua adalah W tertutup terhadap penjumlahan vektor. Maksudnya apa? Jadi, jika U dan V itu adalah anggota dari W, ini misalkan aja ya, misalkan U dan V. Berarti kalau sini ABC, ini ABC, ya, itu anggota dari W, maka U plus V itu itu adalah anggota dari W. Jadi misalkan kalau di sini berarti A plus B plus C itu ya anggota dari W, kayak gitu. Terus nanti juga ya gitulah. Terus nanti dibolak-balik C plus B plus A itu juga anggota dari W kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah sifat ketiga, yaitu W tertutup pada perkalian skalar. Nah, maksudnya itu ketika A ya, A atau V ini di sini U sih. U itu anggota dari W, maka ketika U ini dikalikan oleh suatu bilangan acak yang dia bukan vektor, maksudnya kayak skalar gitulah, kayak konstanta, tapi dia itu harus bulat atau harus real maksudnya. Ya nggak bulat juga sih. Yang penting harus real, di mana ketika dia itu dikalikan oleh suatu skalar, ya, itu dia masihlah menjadi anggota dari W. Jadi, ketika U adalah anggota dari W, maka ketika U ini dikalikan oleh suatu bilangan yang di mana bilangan itu real dan tidak termasuk vektor, ya bisa vektor juga ya. Tapi di sini skalar, berarti dia konstanta, tidak merupakan vektor. Itu dia tetap menjadi suatu bagian dari himpunan W. Ya, kalau salah bisa dikoreksi aja ya guys. Apa karena ya sebelumnya disclaimer, jadi belum tentu semua yang saya berikan di sini itu adalah hal yang fix, hal yang benar. Ini hanya ya based on pemahaman saya di aljabar linear di semester 1. Jadi ketika memang ada yang salah bisa dikoreksi aja, bisa dikaji ulang apakah benar atau salah kayak gitu ya. Oke, jadi ada 3 sifat di sini untuk subruang tersebut. Nah, oke, langsung ke soalnya ya, di mana W itu sama dengan A plus B plus C sama dengan 1. Nah, di sini itu didapat anggota W, yaitu adalah A, B, C. Ya, make sense ya, karena A plus B plus C, maka anggotanya ya A, B, C, kayak gitu. Nah, kita mencari untuk sifat yang pertama, yaitu W itu mengandung vektor 0. Nah, sifat pertama itu harus mengandung vektor 0. Nah, berarti vektor 0 itu adalah 0,0,0. Karena ini di ruang 3. Ya, di ruang 3 berarti variabelnya ada 3. Oke, kita masukin, kita substitusi. Berarti A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Kita masukin ke sini, set.
wah ternyata nggak sama dengan 1. Berarti eh, himpunan W ini tidak mengandung vektor 0 di dalamnya. Sehingga karena tidak mengandung vektor 0, maka tidak memenuhi syarat. Maka W itu bukan subruang dari R3. Ini kurang pangkat 3-nya. Ya, subruang dari R pangkat 3. Itu. Jadi tidak memenuhi syarat, maka W bukan subruang dari R3. Jadi ini tuh harus terpenuhi semua ya dari ketiga sifat tersebut. Tuh. Kalau satu tidak memenuhi, ya maka dia langsung tidak memenuhi semua seperti itu. Jadi karena satu ini tidak memenuhi, 2 dan 3-nya ya nggak usah gitu, nggak usah dikerjakan. Tapi ketika misal eh, teman-teman itu guru teman-teman, dosen teman-teman minta untuk dikerjakan, nanti dapat poin lebih, ya bisa dikerjakan aja ya menggunakan rumus ini. Terus selanjutnya di nomor kedua apa ya soalnya? Soal 2 itu adalah misalkan, oh iya ini misalkan matriks A itu sama dengan 3, 5, -1, -3. Lalu eh, disuruh untuk mencari rank dari A dan matriks P yang mendiagonalkan A. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, kita langsung ke jawabannya aja. Di mana rank itu adalah baris. Rank itu baris. Jadi ketika teman-teman dengar rank itu apa ya? Rank itu baris. Maka di sini ranknya adalah dua karena ini. Oh ya, tapi sebelumnya aku disclaimer dulu. Saya disclaimer dulu di mana sini kan kita suruh untuk mencari matriks P yang mendiagonalkan A, betul? Di mana di sini matriks P itu syaratnya salah satunya itu adalah eh, matriks matriks awalnya itu haruslah merupakan matriks persegi. Nah ini, tapi kalau matriks P yang mendiagonalkan itu bisa dicari kalau matriksnya itu persegi. Nah, jadi matriks A ini untuk dia ada matriks P-nya haruslah eh, haruslah matriks A ini adalah matriks persegi. Jadi ini tak ubah aja. Jadi saya ubah aja jadi seperti ini. Nah, ini sebenarnya eh, pengubahannya nggak ada cara apa-apa, ya udah. Yang penting saya ubah aja gitu. 35 -1 -3. Kayak gitu ya. Apa ya? Tapi biasanya nanti ada koreksi sih kalau ada koreksi dari dosen biasanya kalau aljabar linear yang nggak make sense kayak gini. Saya kemarin juga ngejawab ini tuh ranknya cuma 1 karena dia kan kayak gini ya. Barisnya cuma 1. Tapi setelah itu dosen masuk lalu dibenarkan menjadi seperti ini kok. Seingat saya ya, seingat saya. Oke, selanjutnya kita harus mencari matriks P. Dari soal kan seperti itu ya. Oke, matriks P itu dia harus cari nilai eigen dulu. Nah, di mana nilai eigen itu diperoleh dari determinan matriks awal dikurangi dengan lambda atau nilai eigen, ya kan? Ini kita akan nyari nilai eigennya dulu ya. Nilai eigen dikali sama matriks identitas. Nah, matriks identitas itu apa? Matriks identitas itu adalah 1001. Nah, misalkan kalau di ruang ini kan berarti dia cuma 2 ya. 2 perseginya. Kalau 3 kali 3 ya berarti 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 kayak gitu. Tuh. Nah, selanjutnya itu tinggal kita kurangin aja ya kan. Tadi kan 1, 0, 0, 1 kan. Terus nanti dikali lambda. Kali lambda. Ini bisa di highlight nggak ya? Aku bisa ini nggak? Nggak jadi. Kira bisa. Close, close. Oke. Ini nggak bisa di ini kah? Oh iya, nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa deh. Oke. Ya pokoknya eh tahulah ya matriks identitas kalau nggak tahu bisa teman-teman cari sendiri satu. Ya, terus nanti dikalikan dengan lambda gitu. Pasti ada kok di internet matriks identitas. Karena ini nggak bisa coret-coret ya. Jadi ya sudah lah. Oke, lanjut. Di mana di sini itu kita peroleh ya.
matriks identitas dikalikan lambda. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu matriks awal dikurangi dengan lambda dikali matriks identitas. Jadinya seperti ini. 3 minus lambda ya kan. Kalau ini kan selalu yang di baris dan kolom yang sama itu bisa ditambahkan atau dikurangi. 3 kurangi lambda, 5 kurangi 0, min 1 kurangi 0, min 3 kurangi lambda. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita mencari determinannya nih. Determinannya berapa? Nah, seperti yang teman-teman udah pelajari, di mana kita itu kalau mencari determinan dari ruang kedua, itu bisa dikalikan silang aja. Jadi yang A dikali D itu dikurangi dengan B dikali C. Ya. Jadi tinggal dikalikan aja dan hasilnya adalah lambda kuadrat min 4. Nah, lambda kuadrat min 4 ini disama dengan kan 0. Kenapa? Karena kan tadi rumus awalnya yaitu adalah determinan dari matriks A dikurangi dengan lambda I, ya toh. Ini kan sebuah matriks yang baru ya. Itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Jadi kalau udah ketemu determinannya ya sama dengan kan 0 juga dong. Gitu. Jadi makanya di sini sama dengan 0 gitu. Nah, makanya diperoleh nilai eigennya itu adalah -2 dan 2. Karena ini kan kuadrat ya. Jadi kan dia kalau sini kan jadi 4. Lambda kuadrat sama dengan 4. Berarti ada kemungkinan 2 dikuadratkan ya 4. -2 ya kalau dikuadratkan ya 4. Kayak gitu. Jadi ada 2 kemungkinan. Nah, oke. Di sini langsung kita cari aja vektor eigennya. Vektor eigen kalau udah dapat nilai eigen kan kita tinggal nyari vektornya aja ya, vektornya. Nah, ini rumusnya adalah A minus lambda dikali I dikali dengan vektor eigennya, itu sama dengan 0. Nah, A minus 2I itu sama dengan 0. Ya kan? Kok A minus 2I ya? Enggak, ini harusnya nggak 0 nih. Ini maksudnya kita mau mencari A minus 2I dulu. Ini nggak sama dengan 0 ya. Jangan dilihat nih. Oke, pokoknya ini kita mencari A minus 2I dulu. Berarti 3 minus 2 itu 1. Terus ini kan 2i ya. 2i itu berarti kan 2, 0, 0, 2. Ya toh? Berarti tadi yang atau enggak tinggal substitusiin 2 ke yang matriks ini. 3 minus lambda minus 3 minus lambda. Berarti karena ini dia adalah 2, ya kan? Untuk lambda 2, itu berarti 3 minus 2, 5 minus 1, minus 3 min 2. Itu kan? 1, 5 minus 1 minus 5. Nah, udah ketemu nih, ya toh? Nah, kita hanya mengambil baris pertama karena nanti kalau apa namanya? Karena gini, P itu kan sama dengan V1 V2. Matriks yang mendiagonalkan itu kan P itu sama dengan V1 V2. Nah, makanya itu kita hanya mencari baris pertama karena ini memang kita carinya yang baris pertama dulu aja. V2 ini cari yang baris kedua kayak gitu. Ini kan V1 di baris pertama. Nah, nanti V2 itu di baris kedua. Makanya itu kita cuma ngambil baris pertama aja. Gimana ya? Kayaknya keduanya pakai baris pertama deh. Ya pokoknya teman-teman pakai baris pertama aja ya, pakai baris pertama untuk mengkalikan. Jadi kalikan baris pertama yang sini, berarti 1 kali V1, terus nanti 5 kali V2. Berarti V1 ditambah dengan 5V2, ya betul, sama dengan 0. Maka V1 sama dengan minus 5V2. Nah, ini kenapa V1 sama dengan minus 5V2? Karena di sini matriks diagonalnya itu adalah V sama dengan V1, V2. Nah, karena ini adalah V1, maka kita carinya V1 aja. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya untuk lambda sama dengan minus 2, ya di ketemu adalah V2 sama dengan minus V1. Nah, karena ini di sini V2, ya kan? Ini kan tadi kan, sebenarnya kan, kenapa kok jadi dari V1 sama dengan minus 5V2 jadi jadi minus 5 sama 1. Karena kan sini, V1, V2. Nah, ini V1-nya kan konstannya 1 ya. Konstannya 1. Terus juga
Ini di sini kan bisa kita lihat ya, di mana di sini adalah, eee, apa sih namanya, bentar, ini berarti harusnya iya iya, benar benar benar. Ini kan -5 V2, berarti ini V1 sama dengan -5 V2 ya. Berarti kan V1 sama dengan -5, dimasukin sini -5, terus ini 1. Sini juga sama, dimasukin, terus jadinya P sama dengan -5, -1, 1, 1. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah, ke soal ketiga, yaitu adalah apa ya, soal ketiga tuh? Soal ketiga itu adalah proses Gram-Schmidt ya, proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis 1,-1, 2,1 menjadi basis ortogonal. Oke. Nah, untuk Gram-Schmidt sendiri itu adalah proses mengubah basis biasa menjadi basis ortogonal. Nah, rumusnya itu adalah misal ada basis U1 sama dengan AB, terus U2 sama dengan U2B2, U3 sama dengan A3B3. Nah, perubahan menggunakan Gram-Schmidt-nya itu seperti ini. V1 itu ya U1, V2 itu ya U2 min proyeksi U1. V3, U3 min proyeksi U1 min proyeksi U2. V4 nanti juga sama. Jadi V3 apa, U4 dikurangi proyeksi U1 dikurangi proyeksi U2 dikurangi proyeksi U4. Nah, rumusnya kayak gini ya, teman-teman ya. Ya. Nah, terus kita masukkan G. Tadi apa sih soalnya? 1, -1, 2,1 ya. Oke. Ini hanya permisalan aja nih teman-teman. Misalkan V1-nya itu A, B ya toh. Maksudnya ada basis itu A, B gitu. Nah ya V1-nya A, B gitu. Nah terus V2-nya itu berarti A2B2 karena kan dia kan ini berarti kan A1B1 gitu ya maksudnya. Berarti V2-nya kan jadinya A2B2. Terus A2B2 di dot product sama AB terus dot product kuadrat dari AB. Terus habis itu AB dikali AB ya jadinya seperti ini. Tahulah dot product. C. Tahu dot product nggak ya? Harusnya tahu sih. Jadi dot product itu kan harusnya gini ya. Jadi 2 kali 1 terus habis itu 1 kali minus 1 terus ditambahin kayak gitu. Jadi yang sama ini, yang sebaris ini dikaliin toh, dikaliin masing-masing ya, masing-masing. Masing-masing terus tambahin. Jadi 2 kali 1 terus 1 kali min 1. Jadi 2 ditambah min 1. Jadinya 2 kurang 1 kayak gitu. Oke ya, paham ya? Nah, terus langsung masuk aja. Nah, U1-nya itu sama dengan 1,-1. Terus U2-nya itu 2,1. Ya, U1-nya sama dengan V1 ya kan, tadi Gram-Schmidt ya kan. Nah, oh iya, apa namanya, disclaimer dulu ini cuman merubah jadi basis ortogonal ya, cuman jadi basis ortogonal kalau Gram-Schmidt. Nanti kalau ortonormal beda lagi. Kalau ortonormal berarti kalian dibagi sama, panjangnya kalau nggak salah ya. Ya, kalau nggak salah ortonormal itu nanti dibagi sama panjangnya. Jadi nanti udah nyari nih, berarti V1 sama U1 kan? Dah, V1 itu ortogonal. Nah, nanti buat dia cari ortonormalnya itu berarti U1 per panjang dari U1. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Terus V2 ya dimasukin ke rumus ini ya kan. V2 dimasukin ke rumus ini. 2 min 1 per 1 per 1. Ini kan 1 kali 1 minus 1 kali minus 1 berarti 1, 1 tambah 1. Oke, ya terus akhirnya ketemu yaitu adalah ketemu 21 setengah min setengah sama dengan 3/2 3/2. Berarti basis ortogonal di R pangkat 2 atau di ruang dimensi 2 adalah 1, titik koma 3/2 3/2. Nah, ini kenapa 1, karena tadi kan V1-nya 1, V2-nya adalah 3/2, 3/2 kayak gitu. Nah, lalu kita masuk ke nomor 4.
Nomor 4 yaitu adalah diberikan basis bla 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 bla. Misalkan T transformasi linear dari ruang ketiga ke ruang dimensi 2 ya. Oke, oke. Oh ya, ini dari 3 ke 2. Oke, terus cari matriks transformasi. Oke, matriks transformasi ya. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah matriks setelah transformasi itu sama dengan matriks transformasi atau T dikali dengan matriks awal, matriks 0. Nah, ini kayak fisika lah, V0, terus apa 0, kayak gitu. Berarti kan awal artinya. Oke, lanjut. Pakai eliminasi aja. Kita lihat di soal di mana V1 itu sama dengan 1, 21, V2 itu 290, V3 itu 334. Nah, terus ketiga vektor ini itu dirubah. Oh ya, ketiga vektor ini, vektor itu kan ada matriksnya. Nah, ketiga vektor ini itu dirubah menggunakan matriks transformasi sehingga menjadi 1,0 minus 1,1, 0,1. Nah, kita suruh nyari T-nya tuh berapa tuh. Nah, kalau di sini aku itu kalau nggak salah pakai substitusi ya, kalau nggak salah. Oh enggak, aku malah pakai ini. Pakai apa namanya, yang dijadiin 1110 tuh loh. Oke. Tapi kalau mau disubstituin juga boleh kok. Jadi yang pertama kita nyari T-nya dulu ya. Ingat syarat perkalian matriks. Nah, kalau matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Jadi kita misalkan nih, ya toh, 121. Terus T-nya nih berapa nih? Biar dia itu jadinya 2 kali 1, kayak gitu. Nah, T-nya kan kita nggak tahu ya kan? T-nya kita nggak tahu. Jadi kita misalin aja A kali B gitu. Atau terserah sih X kali Y atau D kali C juga boleh, terserah. Pokoknya ya itu dipermisalkan saja ya teman-teman. Oke, jadi T itu adalah A kali B, terus si V1 itu adalah 121 yang di mana, ini tuh ordonya 3 kali 1, terus hasilnya adalah 2 kali 1. Nah, caranya itu kan berarti B ini ya toh, kolomnya ini, kolom si T itu harus sama dengan barisnya si itu, barisnya si V1. Nah, berarti B ini sama dengan 3 ya, B sama dengan 3. Nah, terus si A-nya ini itu adalah nanti hasilnya itu adalah nih, A kali B, B kali C, itu berarti A sama dengan A dikali C, ya, sama dengan A dikali C. Berarti A ini itu adalah 2. Jadi kan ini bisa dibilang A kali C kan, berarti C-nya 1, A-nya 2, kayak gitu, ya. A-nya 2, A kali C, A kali B dikali B kali C itu sama dengan A kali C, kalau di ordo ya, ordo matriks. Nah, sehingga didapatkan T-nya itu sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3 maka barisnya 2, kolomnya 3. A, B, C, D, E, F. Nah, ini juga terserah ya teman-teman. Untuk hurufnya terserah, variabelnya terserah. Nah, kalau di sini saya menggunakan A, B, C, D, E, F. Seperti itu. Nah, tinggal masukin aja B, C, D, E, F, terus dikali sama dengan V1. Ketemulah seperti ini, V2 juga sama, V3 juga sama, seperti itu. Karena kan, ini kan sama ya. Maksudnya matriksnya tuh sama tuh. 3 kali 1 semua, 3 kali 1 semua, maka ya dan ditransformasiinnya juga sama ke 2 kali 1, maka T-nya itu ya sama aja kayak gitu. Jadi bisa kita bilang T-nya itu 2 kali 3 semua ordonya. Karena hasilnya pun sama dan matriks yang mengkalikan pun, jadi ini tuh matriks yang mengkalikan, yang matriks kedua itu matriks yang mengkalikan, kalau yang matriks pertama itu matriks yang dikalikan, kayak gitu. Jadi kalau ini misalkan dirubah nih, 121 ke depan, terus A, B, C, D, F ini ke belakang, itu hasilnya nanti akan beda, kayak gitu. Kalau perkalian matriks seperti itu, jadi harus urut kalau matriks. Ya, paham ya? Oke. Nah, di mana didapatkan nih di sini, A plus 2B plus C sama dengan 1. Terus habis itu 2A plus 9B sama dengan minus 1. Terus 3A plus 3B plus 4C sama dengan 0. Sama. D plus 2E plus F sama dengan 0. Terus 2D plus 9E sama dengan 1.
Terus 3D plus 3E plus 4F sama dengan 1. Nah, ini kalau teman-teman misalkan mau pakai substitusi eliminasi biasa, boleh banget teman-teman, boleh. Jadi misalkan nanti, apa namanya, nanti kita cari A-nya berapa, terus cari B-nya berapa, terus cari C-nya berapa, boleh, eliminasi biasa. Ya misalkan nanti 2A plus 9B kita mau eliminasi pakai A plus 2B plus C, dihilangin apanya, misalkan dihilangin A-nya gitu ya, nanti jadi B plus C aja, terus nanti, ya kayak gitu. Oke, ya paham ya? Pokoknya pakai eliminasi boleh, tapi di sini aku pakai, eee, metode simplex. Ya bukan simplex sih, kayak kalau teman-teman berarti itu apa ya namanya, kok lupa ya namanya, yang jadiin 1110 itulah pokoknya ya, yang jadiin 110 itu. Nah, jadi di sini kan, aku satu dulu ya, satu dulu. A plus 2B plus C kita masukin, berarti A-nya itu 1, B-nya itu 2, C-nya itu 1, kan konstantanya aja ya, terus 1, terus 2, terus 9, terus 0, terus minus 1, terus 3, 3, 4, kan 3, 3, 4, terus 0 ya kan. Nah, terus kita iniin, pokoknya jadi 1, 1, 1, terus ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, kayak gitu. Jadi kayak gini hasil akhirnya. Nah, di mana kita harus mengenolkan 2 sama 3 ini dulu, karena di sini udah 1 ya. Berarti, 1 ini dikali minus 2 ke baris kedua, terus dikali minus 3 ke baris ketiga. Nah, jadinya hasilnya seperti ini. Nah, berarti kita ini kan harus, eee, menjadikan ini 1, terus menjadikan ini 0, jadikan ini 0, ya toh? Berarti ini dibagi 5, jadi 5, dibagi 5, berarti 1 - 2/5 - 3/5. Terus ini harus jadi 0, 0. Nah, terus karena tadi kita tahu nih, ini kan udah dijadiin 1, dijadiin 1. Nah, berarti untuk, eee, mengenolkan 2 itu berarti dikali minus 2. Untuk menolkan minus 3 berarti dikali dengan 3. Nah, jadinya seperti ini, terus hasilnya akhirnya itu adalah seperti ini. Berarti X1 sama dengan -41, berarti A ya kan, A sama dengan -41, B sama dengan 9, C sama dengan 24, seperti itu. Nah, terus kita cek, nih ya toh, 121 minus 41 plus 18 plus 24 sama dengan 1, minus 41 tambah 42 sama dengan 1. Ini pakai, eee, yang A plus 2B plus C. Plus terus sama dengan 1, minus 41 plus 42. Terus ini pakai yang persamaan kedua, juga hasilnya sama, -1 kayak gitu. Nah, berarti ini kan udah qualified nih ya teman-teman, berarti memang hasilnya benar. Berarti A-nya itu -41, B-nya sama dengan 9, C-nya sama dengan 24. Nah, untuk, mencari yang DEF ya kan, DEF bisa teman-teman cari sendiri ya untuk latihan teman-teman di rumah. Nah, terus kalau misalkan udah ketemu T-nya nih, kan kita suruh nyari, eee, hasil transformasi dari matriks T dikali dengan 7,13,7 ya toh. Nah nah nanti kalau udah ketemu T-nya, tadi kan udah ketemu nih ABC-nya ya toh, ABC-nya berarti A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Nanti D, E, F-nya teman-teman cari terus masukin, berarti kan jadi matriks T-nya ya kan. Jadi matriks T-nya, terus nanti dikaliin sama 7, 13, 7 buat latihan teman-teman lah di rumah. Jadi, kayak gitu ya teman-teman untuk, pembahasan dari soal aljabar linear tahun 2023 di, kesempatan kali ini. Nah, apabila teman-teman ada yang bingung atau, eee, apa ya, mau tanya-tanya juga boleh tentang ya pokoknya tentang inilah, tentang SBY aljabar linear ini mungkin tanya tentang materi atau tanya, tapi kalau materi yang dikeluarkan aku juga nggak tahu ya, soalnya kan aku juga nggak ikut kelasnya. Maksudnya, eee, ini misalkan mau tanya materi materi yang mau dikeluarin ini tuh, teman-teman ada yang nggak paham gitu, kalau mau tanya boleh, itu ya. Oke, jadi, eee
Saya Faradendra Maulana sebagai tutor, SPY UAS pada kesempatan kali ini mohon, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang telah, menyempatkan waktunya untuk menonton SPY UAS pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga ujiannya lancar, amin.